Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan topiknya proses penyesuaian yang merupakan topik dari bab 3 buku pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia karangan Warren dan kawan-kawan. Saya akan jelaskan terkait dengan soal yang ada, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan komprehensifnya. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisolemba.com, dapatkan e-learning pengantar akuntansi 1 Warren dan kawan-kawan yang berisikan video pembelajaran, soal-soal yang bisa Anda kerjakan secara mandiri, berikut soal dan pembahasan dalam bentuk pilihan ganda dan dalam bentuk essay. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah neraca saldo PO angin ribut pada 31 Desember 2020. Nah, ini ada mulai dari kas sampai dengan beban lain-lain. Total debit 200 juta, total kredit juga 200 juta. Ingat, di neraca saldo penyusunannya itu adalah akun-akun aset dulu terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh akun liabilitas ya, dan kemudian akun ekuitas, akun pendapatan atau revenue, dan akun beban atau expense. Kemudian neraca saldo itu total debit harus sama dengan total kredit. Oke. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk proses penyesuaian, untuk proses pembuatan atau penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, sisa perlengkapan yang ada pada 31 Desember 2020 adalah Rp760.000. Kemudian, premi asuransi yang sudah terpakai selama 1 tahun adalah Rp630.000. Penyusutan peralatan kantor selama tahun 2020 adalah Rp9.900.000. Gaji yang sudah terutang tetapi belum dibayar pada 31 Desember 2022 adalah Rp880.000. Pendapatan telah diperoleh tetapi belum dicatat pada 31 Desember 2022 adalah Rp2 juta. Kemudian pendapatan diterima di muka atau unearned revenue per 31 Desember 2020 adalah Rp1,5 juta. Diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Kemudian susunlah neraca saldo yang telah disesuaikan per 31 Desember 2020. Jadi 2 pertanyaan ini ya yang akan saya bahas berikutnya. Kita masuk sekarang ke jawaban yang pertama, yaitu penyesuaian untuk akun perlengkapan. Jadi beban perlengkapan itu adalah perlengkapan yang telah terpakai. Sebagaimana kita ketahui, setiap ada pembelian perlengkapan, maka akan menambah perlengkapan. Sedangkan setiap adanya pemakaian perlengkapan tidak langsung dicatat saat perlengkapan tersebut dipakai. Tapi menunggu nanti sampai akhir periode, dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, perlengkapan yang sudah terpakai itu adalah beban perlengkapan. Nah, formulanya adalah perlengkapan awal periode ditambah pembelian perlengkapan selama periode tersebut dikurangi perlengkapan akhir yang masih ada dalam satu periode. Jadi berapa perlengkapan awalnya ditambah pembelian yang ada, kemudian nanti dikurangi di akhir periode, akhir tahun misalnya, dihitung berapa perlengkapan yang masih ada, perlengkapan akhir. Nah, yang kita peroleh adalah saldo perlengkapan yang per 31 Desember 2020. Itu adalah saldo perlengkapan awal 2020 dan ditambah pembelian perlengkapan selama tahun 2020. Nilainya di neraca saldo adalah Rp2.540.000. Adapun setelah diperiksa, perlengkapan akhirnya itu tinggal 760. Maka 2.540.000 dikurangi 760.000, kita dapatkan 1.780.000. Ini adalah
beban perlengkapan yang harus dicatat untuk menyesuaikan nilai perlengkapan yang ada di neraca saldo. Oke. Nah, jurnalnya adalah di debit beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan, debit 1.780.000, kreditnya juga ini adalah perlengkapan yang terpakai selama tahun 2020. Nanti jurnal ini juga akan diposting ke akun beban perlengkapan dan perlengkapan. Ketika akun jurnal ini perlengkapan di kredit itu diposting ke akun perlengkapan, maka saldo akun perlengkapan adalah sebesar saldo yang tersisa di akhir tahun, yaitu 760.000. Oke. Berikutnya kita masuk ke penyesuaian untuk akun asuransi dibayar di muka. Beban asuransi yang diakui dari asuransi dibayar di muka adalah sebesar asuransi dibayar di muka yang telah terpakai selama tahun 2020. Jadi ingat, ketika pertama kali perusahaan membeli polis asuransi, belum mendapatkan manfaat, maka di debit jurnalnya adalah asuransi gitu ya. Asuransi dibayar di muka, nah, pada cash misalnya. Ini ketika perusahaan baru membeli polis asuransi dan belum mendapatkan manfaat dari polis asuransi. Nah, setelah berlalu satu periode selama tahun 2020, yang telah terpakai itu adalah sebesar 630.000. Nah, 630.000 inilah yang akan menjadi beban asuransi. Jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, 630.000. Nah, berarti nanti asuransi dibayar di muka yang ada di neraca saldo yang sebelum disesuaikan akan dikurangi dengan adanya jurnal ini, berkurang 630.000 dan muncul beban asuransi 630.000. Beban asuransi nanti akan dilaporkan sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi. Ya, jadi ingat, untuk asuransi dibayar di muka, yang menjadi beban asuransi adalah yang terpakai. Biasanya kalau asuransi itu dia akan menjadi beban seiring berjalannya waktu. Sudah berlalu waktunya berapa? Katakan misalnya nih, dibeli tanggal 1 Juni 2020 misalnya. Polis asuransi yang dibayarkan 24 juta. Nah, ketika dibayarkan 24 juta di 1 Januari ini masih dalam bentuk asuransi dibayar di muka. Belum jadi beban asuransi. Kapan jadi beban asuransi? Misalnya, membuat laporan keuangan 1 tahun sekali. Maka pada tanggal 31 Desember ya, 2020 kita hitung sudah berapa waktu yang berlalu sejak 1 Juni sampai 31 Desember ya. Ada 7 bulan. Maka yang akan menjadi beban asuransi, yang akan menjadi beban asuransi itu adalah yang sudah berlalu 7 bulan, kemudian polisnya untuk setahun 12 bulan, 7/12 kali 24 juta atau 14 juta. Nah, ini akan jadi beban asuransi. Sisanya 5/12 itu adalah asuransi dibayar di muka yang belum menjadi beban asuransi. Belum terpakai. Itu ya. Oke. Berikutnya penyesuaian untuk beban penyusutan. Untuk beban penyusutan, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan ya. Ini jurnalnya sudah baku untuk penyusutan, beban penyusutan. Nah, tapi ini penyusutan untuk apa? Untuk peralatan kantor, maka dibuat peralatan kantor. Nanti kalau ada kendaraan berarti dibuat beda beban penyusutan untuk kendaraan. Nanti akumulasi penyusutan peralatan kantor yang ada di neraca yang belum disesuaikan akan ditambah nih dengan 9,9 juta ini. Kemudian beban penyusutannya nanti akan dilaporkan sebagai beban penyusutan pada laporan laba rugi.
Kemudian yang D, penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Nah, ini perusahaan sudah memperoleh manfaat dari karyawan yang telah bekerja, tetapi gajinya belum dibayarkan sampai akhir periode, sampai akhir 31 Desember 2020. Katakan dia baru akan dibayar tanggal 2 Januari 2021. Meskipun belum dibayar, karena perusahaan sudah memperoleh manfaat dari pekerjaan karyawan, maka muncul beban gajinya. Nah, debitnya muncul beban gaji yang belum dicatat 880.000. Kreditnya karena belum dibayar masih dalam bentuk utang gaji. Jadi nanti utang gaji bertambah 880.000 dan ada beban gaji bertambah 880.000. Nah, ini di proses penyesuaian di akhir tahun ini harus dicatat nih, apa saja beban-beban yang masih harus dibayar. Contoh lain misalnya adalah beban listrik misalnya. Ya, nah itu baru akan dibayarkan tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember, perusahaan sudah mengkonsumsi listrik, sudah mendapatkan manfaat dari listrik, tapi memang belum bayar karena tagihannya belum keluar dari PLN. Oke. Nah, berikutnya penyesuaian untuk pendapatan yang masih akan diterima. Dalam hal ini perusahaan sudah mengerjakan pekerjaan, tapi perusahaan belum membuat tagihan. Biasanya perusahaan akan mencatat adanya pendapatan kalau tagihan sudah dikirimkan ke pelanggan. Nah, dalam hal ini, perusahaan sudah mengerjakan pekerjaan, tapi memang belum mengirimkan tagihan atau invoice kepada pelanggan, sehingga perusahaan belum mencatat adanya pendapatan ini. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya piutang usaha, karena memang belum dapat uang kasnya, kreditnya adalah pendapatan jasa. Jadi per tanggal 31 Desember harus dilihat pekerjaan apa saja yang sudah diselesaikan tapi belum ditagih, itu nilainya berapa kalau bisa dihitung, maka dibuat jurnal piutang usaha pada pendapatan jasa 2 juta rupiah. Nah, yang berikut adalah penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu berasal dari transaksi penerimaan uang kas dari pelanggan untuk perusahaan melakukan pekerjaan atas pelanggan tersebut. Karena uang sudah diberikan, pekerjaan belum dilaksanakan, maka perusahaan akan mencatatnya di awalnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka gitu ya, sebesar rupiah tertentu. Nah, pendapatan diterima di muka di sini ini adalah liabilitas karena perusahaan sudah dapat uang tapi belum bekerja. Nah, liabilitasnya adalah kewajibannya adalah perusahaan harus mengerjakan pesanan dari pelanggan tersebut. Nah, pada akhir tahun atau akhir periode harus dinilai, harus dianalisis berapa dari pendapatan diterima di muka sini yang sudah dikerjakan, yang sudah menjadi pendapatan. Nah, ya. Jadi, pendapatan diterima di muka telah menjadi pendapatan, sudah dikerjakan. Nah, kalau pendapatan diterima di muka telah jadi pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya adalah berapa nilai yang harus dicatat dulu ya, pendapatan diterima di muka awal, ditambah kalau ada penambahan, dikurangi pendapatan diterima di muka akhir. Oke, ini kalau dari soal kita dapatnya sudah neraca saldo 31 Desember 2020. Itu berarti gabungan dari pendapatan diterima di muka di awal plus kalau ada penambahan pendapatan diterima di muka di tahun 2020. Nilainya itu 2,5 juta. Sedangkan pendapatan diterima di muka di akhir itu nilainya dari soal adalah 1,5 juta. Maka dari 2,5 juta ini sudah ada yang bisa diakui sebagai pendapatan, selisihnya 1 juta. 1,5 jutanya ini masih menjadi pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2020 akan menjadi pendapatan di tahun 2021. Jurnalnya itu debit pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 1 juta, ini yang sudah bisa diakui. Yang 1,5 juta itu akan diakui di tahun 2021. Nah, berikut ini adalah neraca saldo yang telah disesuaikan setelah jurnal penyesuaian tadi yang sudah saya jelaskan diposting ke akun masing-masing yang terkait. Nah, ini dia. Jadi yang mudah gampangnya, piutang usahanya bertambah ya. Coba Anda cek lagi, dilihat
neraca saldo sebelum disesuaikan dengan neraca saldo yang telah disesuaikan. Itu ada perbedaan karena ada pendapatan jasa yang masih harus diterima yang meningkatkan piutang. Kemudian juga perlengkapan berbeda. Ini adalah saldo perlengkapan yang tersisa per 31 Desember 2020. Asuransi dibayar di muka juga berkurang karena sudah ada yang menjadi beban asuransi. Ya, beban asuransi ini 630. Tuh. Oke. Ada beban perlengkapan muncul yang tadinya 0 muncul 1780, sorry. Kemudian akumulasi penyusutan juga ini bertambah dengan kenaikan beban penyusutan. Nah, ya. Utang gaji tadi bertambah karena ada kenaikan pada beban gaji yang sudah diterima manfaatnya tapi belum dibayar. Pendapatan terima di muka juga ini sudah berkurang beralih ke pendapatan jasa. Ya, jadi kalau Anda lihat, Anda coba sendiri apakah benar perhitungannya Anda dapat seperti ini apa enggak ya? 212 780. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Oke. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan proses penyesuaian yang merupakan materi yang ada dalam bab 3 pengantar akuntansi karangan Warren dan kawan-kawan yang diterjemahkan dan diadaptasi oleh penerbit Salemba 4. Jangan lupa untuk mengunjungi elearning.perbitsalemba.com. Temukan e-learning yang ada yang dapat membantu Anda mempelajari materi perkuliahan dengan mudah dan secara komprehensif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.